Mari kita akan lihat saudara dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Saudara, ada satu cerita yang menurut saya menarik sekali. Karena ketika saya membacanya, kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu melompat. Melompat artinya seperti, oh, sesuatu yang baru ya. Padahal ya ceritanya bukan cerita yang baru saya baca. Tapi ini sebagai pembukaannya begini saudara. Kadang-kala gini, kita butuh sebuah keterpaksaan yang kita kondisikan saudara. Jangan sampai situasi yang mengkondisikan. Kecepit hutang gitu, wah, itu udah kepepet banget saudara. Tapi kalau kita, contoh nih, kita punya ekspektasi, misalnya tahun depan kita punya usaha sendiri, dan kita mulai merintis, dan kita doa, kita meminta tuntunan Tuhan, kita mengkondisikan diri kita dalam satu keterdesakan, itu bagus, saudara. Bagus. Nah, mari kita lihat saudara Lukas pasal yang ke-8, angin ribut diredakan, ayat 22. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Saudara, nanti perhatikan bagus-bagus cerita dari ayat ini. Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus yang memberikan inisiatif. Kalau murid-murid masih bertanya, di mana Tuhan? Di mana engkau? Kenapa keadaanku tidak membaik? Masalahnya seringkali bukan tidak ada Tuhan, bukannya dia tidak hadir. Tapi kita tidak menyelami yang pertama-tama keadaan kita dari sudut pandang Tuhan. Keadaan kita dari sudut pandang Tuhan. Mari kita lanjutkan saudara. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong. Apa arti sekonyong-konyong? Tidak terduga. Tidak terprediksi. Ujuk-ujuk. Mending lagi adu balap gitu ditubruk. Ini lagi parkir ditubruk. Coba kan, sekonyong-konyong. Ya, haleluya. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu apa? Kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ini situasi yang paling mengasihkan kalau Anda sendiri ada di sana. Ini nelayan loh, jangan lupa saudara. Bukan WL yang ada di sana. Bukan pendeta yang ada di sana, ini nelayan. Tapi mereka juga saudara mengalami ketakutan yang begitu dalam, begitu mencemaskan sampai mereka tidak bisa menguasai dirinya. Lanjut ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus yang tertidur itu. Kalau dalam Injil Matius, Yesus tertidur di buritan. Karena ini ditulis di Injil Matius dan juga Markus. Markus pasal 4 ya, di buritan. Terus dikatakan begini. Kata murid-murid itu, guru-guru kita binasa. Artinya apa? Ada sebuah kecemasan yang begitu dalam yang membuat mereka datang kepada Tuhan, fokusnya memaksa mendesak. Fokusnya melihat Yesus dari sudut pengertian. Dia ada tapi kok dia nggak bertindak. Dia ada tapi kok dia nggak memberikan arahan. Dia ada tapi kok dia nggak memberikan tuntunan. Dalam diamnya itu sebuah tuntunan. Kita pernah nggak kenal kalau bos kita udah diam, itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi dalam diamnya itu sebuah pesan.
Saya lanjutkan saudara. Murid-murid dengan sontak berkata, guru-guru kita binasa. Mereka tidak ungkapkan yang lain. Mereka ungkapkan ketakutan akan hidup yang binasa. Hidup yang hancur. Hidup yang game over. Habis. Kenapa mereka berkata, guru-guru, kita nggak kuat lagi. Kenapa mereka langsung mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya saudara tidak perlu. Dalam kepanikan, apa yang terlontar dari pikiran, perasaan, ungkapkan kita kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak kita. Apa yang terlontar? Itu sebetulnya menggambarkan apa yang terbangun di dalam. Bukan sekedar apa yang tertulis di dalam. Terbangun. Saudara, kalau Anda pernah campur susu dengan Coca-Cola dan Anda coba kocok di dalam botol, maka bukan hanya Coca-Colanya yang naik, susunya juga akan naik. Tapi kalau Anda campur sirup dengan Coca-Cola, Anda kocok, yang naik juga sirup. Tapi kalau Anda campur yang lain, yang naik itu yang lain. Coca-Cola itu membuat dengan sodanya yang di bawah itu ketika dikocok itu naik. Rasanya saudara, ketika terjadi angin yang sekonyong-konyong ini menyentuh kedalaman rasa murid-murid kepada gurunya yang selama ini mereka ikuti. Ternyata mereka belum cukup benar-benar berserah. Makanya ada sebuah lelucon. Di surga, ketika orang sedang mengantri ke pintu gerbang surga, ini dulu sebelum ada Transjakarta Mini, masih banyak Metro Mini, Kopaja yang tiba-tiba nyebur ke kali. Saking ngepotnya saudara. Nah kalau supir-supir itu sudah ngebalap, saling mendahului sesama, maka yang di dalam, para penumpang akan mulai berbahasa roh. Kalau jemaat karismatik, karena mereka mau kebaktian, mulai berdoa. Kayak dulu waktu saya baru belajar bawa mobil, di sebelah saya kakak mulai berbahasa roh. Dan Jok ini berkata, lelucon ini berkata, malah supir Metro Mini yang duluan sampai di sana. Karena supir Metro Mini yang membuat banyak orang Kristen berdoa. Tapi pendeta di belakang. Karena kalau pendeta tidur, pendeta khotbah semua pada tidur. Coba tepuk bahu kanan kirimu, jangan tidur ya. Pak Gembala bukan supir Metro Mini. Coba lihat sekarang ayat yang ke-25. Ini ayat yang penting, saudara. Ayat yang penting. Lalu katanya, maaf, ayat 24 dulu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Apa yang dilakukan? Ia menghardik, ia bicara kepada angin dan air. Dan yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara, setelah hal-hal yang menggoncangkan iman murid-murid itu diredakan, Yesus bicara pada satu pesan yang menurut saya patut kita perhatikan. Dia berkata begini, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Mungkin salah seorang muridnya berkata, sudah pergi guru, sudah terbang guru, atau sudah kecebur laut guru. Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Orang macam apa yang lagi di depan kita ini?
Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, banyak orang Kristen berdoa, tapi mereka seperti murid-murid ini mendesak Tuhan melakukan yang harusnya kita lakukan. Mendesak Tuhan melakukan yang harusnya kita lakukan. Saudara, dalam cerita ini menurut saya Tuhan bukannya tidak tahu. Karena Alkitab mencatat bahwa angin dan gelombang dan ombak yang terjadi itu besar sekali. Tapi Yesus bisa tidur begitu nyenyak. Saya percaya Yesus mengizinkan peristiwa ini seperti tadi saudara, Coca-Cola, untuk membuat yang di dasar hati kita itu apa? Apa masih tersisa kecintaan diri kita yang begitu rupa sampai kalau dikit-dikit binasa guru, mati guru. Dikit-dikit hancur guru. Saudara, kita harus rubah. Kalau tidak, iman tidak bisa tumbuh. Saya percaya Tuhan sedang menyampaikan sesuatu yang spesifik kepada hati kita. Kenapa seringkali iman tidak membuahkan hasil di luar? Karena ada ketakutan-ketakutan yang terus menghalangi saudara. Iman itu bagiannya kita. Kuasanya tersedia. Tapi kuasanya itu butuh orang-orang seperti yang Yesus peragakan. Doa, bicara, doa, bicara. Karena di dalam perkataan kita ada kuasa yang Tuhan mau salurkan. Kadang-kadang masalahnya adalah tadi kita merespon dari apa yang terbangun di dalam hati kita. Kalau yang terbangun di dalam hati kita pengertian, kita berespon dari pengertian. Kita akan mulai berkata, tenang, tenang, ombak ini tidak akan membinasakan kita. Bagaimana mungkin ombak ini membinasakan kita? Yesus yang bersama-sama dengan kita di perahu. Bagaimana mungkin? Coba, kalau yang di dalam ini rasa trust, percaya, dia tidak mungkin tidak akan bertindak. Dalam diamnya, dia sedang berbicara. Dia sedang mengajar, dia sedang melatih. Masalahnya sekali lagi, banyak kita tuh sorotan mata pengertian kita tuh kepada keterbatasan-keterbatasan kita dan berhenti di situ. Harusnya dalam kesadaran keterbatasan kita, kita mencari Tuhan. Dalam keterbatasan kita, kita mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk mengalami yang namanya keberhasilan. Mari kita lihat beberapa ayat saudara. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat 21. Apa yang saya pertama mau sampaikan adalah gini. Penyertaan Tuhan itu gini saudara. Kita harus yakini. Jangan cari-cari ekspresinya dulu di luar. Yakini saudara. Seperti murid-murid tadi. Yesus yang tertidur, percayai, yakini. Dia belum bertindak, tenang saja. Kalau kita hanya cari-cari ekspresi Yesus yang di luar, kejadiannya seperti murid-murid. Guru, engkau tidak peduli, sudah selesai. Nggak jadi pelayanan. Padahal mereka menyeberang danau itu tujuannya bukan kacau di danau. Anda bekerja bukan tujuannya kacau di pekerjaan. Katakan dalam nama Yesus, bicara kepada pekerjaanmu.
pertanyaan yang sama ini dilontarkan kepada kita. Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Sudah terbang om. Sudah terjebut danau, bang. Saudara, Yesus mengizinkan perkara itu untuk melatih mereka di dunia yang nyata, bukan di gereja. Di dunia yang nyata, di mana sehari-hari mereka ada di danau. Kalau Anda sehari-hari ada di pekerjaan, hidupkan imanmu, jaga imanmu. Jangan pertanyaan ini datang kepada kita dan kita sulit menjawabnya. Di mana kepercayaanmu? Bayangkan, sekian banyak Tuhan memberikan ajaran. Tuhan memberikan pengalaman. Tuhan memberikan waktu di mana kita bersama dengan Dia. Masih belum paham jugakah bahwa Dia memelihara kita pada titik yang paling kritis sekalipun? Masalahnya, di mana kepercayaanmu? Jangan kita kembali hidup dengan cara-cara orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Lihat saudara, 2 Tarik pasal 31 ayat 21, saya akan baca. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan apa? Segenap hati. Ini yang seringkali hilang dari hati kita untuk mengalami Tuhan, saudara. Orang yang tidak segenap hati itu nggak tahan kepepet. Nggak tahan kepepet, saudara. Nggak tahan. Dia akan lebih cepat menjerit dan meninggalkan area pertandingan. Beberapa waktu ini, saudara, saya diizinkan Tuhan untuk melewati pertandingan yang harusnya saya lewati dulu di usia 20-an. Yaitu menempuh jenjang sarjana teologi. Dan babak yang paling mengasihkan namanya skripsi. Yang biasanya bikin mahasiswa, aduh entar besok nanti Pasangan kita bilang, bisa kamu. Lu ngomongnya enak, gua ngerjainnya. Babak yang paling mengasihkan tuh namanya bikin skripsi. Konsepnya aja ngeblank di sini. Gimana bikin skripsi? Tetapi saudara, itu Tuhan izinkan. Sekali lagi saudara, untuk mengaduk yang di sini, coba apa yang keluar? Apa yang keluar? Apa yang keluar? Apa yang keluar? Di situasi seperti itu pun selalu ada jiwa-jiwa yang datang dengan piring yang kosong. Pak Gembala, tolong isi dong. Saya simpan saudara kerut di dahi saya. Nanti malam pulang pelayanan dimunculin lagi, tempel. Jadi pelayanan dulu. Sabtu pagi sudah kirim bab 1 sampai bab 5, selesai. Tapi di info, Pak, kelengkapan jangan lupa ya. Hah, masih banyak? Iya, padahal harus ada doa, menara doa pagi. Jam 5 kita udah harus doa. Sampai jam 7-an kurang. Jam 10 udah harus pertemuan Ryan lagi di Cibur. Apa yang keluar? Haleluya. Haleluyanya sih enak. Kadang-kadang tergoda loh untuk bilang gini. Kadian, sorry ya, abang gak ikut dulu. Ini masih ada kerjaan nih. Tapi saya urungkan. Karena saya menyadari. Lah kalau saya gak ada, gimana prajurit? Bisa cepet-cepet. Saya ikut absen. Sorry saya.
masuk angin. Ikut doa, pertemuan rayon. Sampai siang, pulang, baru parkir mobil. Saudara, itu badan udah capek. Kenapa? Karena memang kurang tidur. Dan puji Tuhannya lagi. Haleluya. Mama mertua, opung, harus didampingi jam 3 pagi. Jadi, memang kurang tidur. Tapi apa yang saya mau bilang adalah, apa yang muncul, apa yang keluar. Kalau Anda sudah kepepet, disitulah Anda harus ingat pelatihan Anda. Anda harus coba lihat jejak yang Tuhan kasih. Ini loh, nah, ini jalannya, ini nah, jangan pilih sendiri, nah, ini. Di situ kegunaannya, saudara. Ketika Anda gak punya hikmat, ingat, ambil gitarmu, ambil sulingmu, menyembahlah, maka hikmat akan mengalir. Saya ingat kesaksiannya Bang Horas. Waktu Kasari udah gak tahan COVID, Bang Horas naik ke atas pakai gitarnya, jenggreng di depan pintu. Wah, bayangkan itu, saudara. Makanya pas GPI Kemah Pujian. Apakah Anda akan, apa yang keluar? Beneran loh, saya ngomong begitu. Apa yang keluar? Nih, Anda mau, yang paling umum deh, Anda mau beli handphone baru, apa yang keluar? Nyicil di mana ya? Pakai kartu kredit siapa ya? Jelas. Habis gimana bang? Kan masih di dunia. Iya. Ini lihat nih, masih di dunia nih, masih di laut, masih di danau. Tapi pakai iman, bukan gereja. Boy, jangan kasih bantahan terus. Di tempat kerja juga pakai iman, Pak, Bu. Boy, anak muda yang kerja. Haleluya, jangan cerita di pelayanan doang pakai iman, di laut pakai iman. Mungkin perlu sering-sering khotbah begini kali ya. Karena ini real, saudara. Yang pertama, waktu udah kepepet, mepet, kedempet, sampai lengket, saya WA. Mohon maaf, boleh gak dikasih waktu saya ngumpulin skripsinya. Lewat, mintanya berapa hari? 4 hari. Waduh, haleluya, memang kepepet, kedempet. Udah lengket itu enak, saudara. Disetujuin syukur, gak disetujuin ya haleluya. Pokoknya yang didorong nih yang keluar. Saya cerita ini kan udah lewat, saudara. Saya WA, pengurusnya bilang gini, nanti ya saya tanya dulu kepada wakil ketua 1 bagian akademik. Wah, deg-deg juga dong, deg-deg juga. Kalau nggak disetujuin gimana? Ya, haleluya. Pokoknya jalanin aja. Yang masih mahasiswa, mana tuh wajahnya? Aku cari dulu. Pakai iman. Puji Tuhan, direstuin loh. Udah 4 hari lewat, masih belum selesai. Waduh, saya pengen lari. Saya pengen bilang gini, yaudahlah, moga-moga dia lupa. Enggak, saudara, jadi orang jujur itu lebih enak. Saya minta maaf lagi. Mohon maaf, saya belum selesai. Dimaafin juga. Boleh tambah hari lagi. Saya namanya kepepet, kedempet, sampai lengket itu enak. Dan ujungnya, aduh. Bang Horas pasti tahu lah. Kasari pasti tahu lah. Semua pasti tahu yang pernah kepepet, kedempet itu. Tapi apa? Jangan sampai pertanyaan itu datang kepada kita. Di mana imanmu? Udah kecebur om.
Ngapain kecebur? Saudara, iman itu untuk dipraktekkan. Ada amin? Iman itu bukan hanya dipraktekkan di ruang doa. Iman itu dipraktekkan di jalanan, di tempat kerja, lagi ketemu klien, lagi ketemu debt collector. Oh gitu ya? Iya, pakai iman. Lo ada ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 4. Udah ketemu debt collector, mau diangkat 2 anaknya. Pakai iman. Waktu datang ke Nabi Tuhan. Nabi Tuhan bilang begini. Apa yang tinggal di rumah? Cuman buli-buli kecil isi minyak dikit. Yang dikit, makanya saya kasih tahu tadi, saudara. Jangan sepelekan yang 1-2 yang Tuhan percayakan. Kalau Anda dilatih pada 1-2 langkah, tekuni. Anda akan tahu, Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu bagaimana Anda Tuhan tahu bagaimana Anda dibuat dan diangkat jadi sukses. Cuman kalau Anda cari-cari jalan sendiri, Anda miss, Anda meleset, Anda di luar service area, atau Anda sudah kehabisan kuota. Makanya jangan pelit kalau doa. Ini cocoknya Ibu Gembala yang khotbah begini. Jarang Pak Gembala. Kalau Pak Gembala lembut-lembut. Hari ini pedangku ku keluarkan ya Pak. Lihat saudara. Karena sebetulnya ini saya sedang mengekspresikan kegemesannya Tuhan Yesus di perahu itu. Ada paham ini Tuhan tuh gemes. Saudara saya bilang, di mana imanmu? Hei pelayan Tuhan. KTP-mu udah Kristen, anggota GPI dari lahir. Maaf Bill. Anak-anak pendeta ini, ya guys ya. Udah basah roh lagi dalam perut. Di mana imanmu? Ya guys ya. Oh ya, weh, ini lagi papanya pendosa siapa? Pak Gembala nih. Di mana imanmu? Gini loh teman-teman, coba bayangkan, kita nanti mau punya gedung, kita mau punya multimedia yang apa istilahnya? Multimedia, multi-universe. Wah. Yang ngomong aja sampai nggak tahu. Saking punya iman untuk menjangkau itu, saudara. Pak sound system yang di belakang. Kita mau punya sound system yang canggih, saudara. Punya iman. Kalau Anda ngerogoh kantong, kalau kantong sendiri, donatur suami atau istri juga, ya sama juga. Punya iman saudara. Lihat saudara, makanya imannya dijaga. Kembali saudara kepada Lukas pasal yang ke-8. Lalu katanya ayat 25 kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Tuhan tuh mau bilang begini, pertandingan tidak akan berakhir dengan skor yang salah. Aku sudah tahu skornya. Aku sudah tahu, karena itu aku ada di sini untuk menyatakan bahwa skornya itu di pihakmu. Kita kan baca ayat kemarin kan? Jadi payahmu dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena sudah ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Jangan goyah. Jangan mundur. Kekasih-kekasih Tuhan.
Ketika murid-murid datang kepada gurunya, mereka bukan nanya, "Guru, bantu kami lupa yang kau ajarin waktu." Kalau mereka nanya begitu masih mending. Tapi ini langsung menjudge, saudara. Tuhan, kau tidak peduli. Tuhan, kau tidak ada. Tuhan, kau tidak campur tangan. Pada kenyataannya, kita tidak menyimak apa yang harusnya kita jaga, kita aktifkan, kita gunakan. Yusuf kenapa sukses? Seorang muda. Daud kenapa sukses? Pelatihannya di mana? Di padang penggembalaan. Bagaimana ngadepin Goliat? Pakai basoka? Pakai ahli-ahlinya. Tapi itu di dalamnya ada iman. Yang saya maksud adalah pelatihan Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Tidak pernah dan tidak mungkin salah. Cuman saudara, kita butuh di refresh sampai kita tahu. Kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, di situ kita bisa mulai melihat yang belum kelihatan. Kita mulai tahu yang belum datang. Kita mulai menyimak yang masih tersembunyi. Bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Rancangannya adalah baik semata-mata untuk orang yang mengasihinya. Saudara, judul renungan kita pagi hari ini, kemana kepercayaanmu? Kalau kita lihat saudara di sini, di Lukas pasal yang ke-8. Mari kembali kepada ayat 24 dan ayat 25. Ketika murid-murid membangunkan dengan sebuah perasaan gundah gulana, bahkan gurunya seperti dikondisikan seperti tidak peduli. Apa respon Tuhan kepada nelayan-nelayan ikan itu? Dayungnya yang kompak, begitu? Tidak. Pakai pelampungmu, kasih kalau ke laut. Tidak. Atau, maaf, gesek kartu. Itulah maksud saya. Tuhan ngomong gitu. Halo. Pakai imanmu. Di mana kepercayaanmu, saudara? Dan itu di kondisi murid-murid buntu. Begitu buntunya. Tapi sayangnya, itulah sebetulnya Tuhan mau menunjukkan pada akhirnya. Seperti Alkitab catat, Tuhan atau anak domba itu akan melihat, adakah iman di bumi? Adakah iman di bumi? Karena dia disenangkan oleh iman. Janda miskin kerja dapat cukup uang hanya untuk 1 hari biaya dia makan. Tapi ke rumah Tuhan dia mempersembahkan seluruhnya di depan ketika Yesus duduk dekat kotak persembahan. Dan dia panggil murid-murid, ada pelajaran. Makanya teman-teman, buka hati kita. Simak dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kalau ditegur nyimak, kalau dipuji nyimak. Ada banyak orang ditegur gak nyimak, dipuji nyimak. Oh, haleluya. Langsung blup 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 blup. Terus meletus di atas. Saudara nyimak. Tepuk bawah kanan kirinya. Kamu nyimak gak sih? Saya kemarin pulang dari pertemuan rayon itu siang-siang jam 2 lewat. Saya mau parkir mobil. Ada nyerempet dikit area parkir yang biasanya saya sudah tiap-tiap hari parkir. Bunyi dikit, kruk. Ternyata bannya nyenggol pojok temboknya itu. Saya mulai nyimak, kenapa aku begini ya? Oh ya, kamu udah kelelahan. Sejak itu, saya nggak mau jadi orang yang udah kelelahan, jaga di area-area tertentu waktu parkir. Anda harus buka kesadaran Anda penuh.
Jadi itu pelajaran saudara. Nyimak. Kalau enggak, kejadian lagi. Ini cuma nyenggol dikit banget, sampai enggak kentara. Tapi besok, bisa robek yang lain. Apa yang saya mau sampaikan? Tuhan tuh ajarin kita, tapi kalau kita enggak nyimak, saudara, sayang sekali. Apa yang saya mau maksudkan, saudara? Cerita Yesus mengizinkan badai ini, menurut saya, saudara, harusnya menyadarkan murid-murid bahwa yang Tuhan soroti itu bukan keterampilan lahiriah. Yang Tuhan soroti adalah keteguhan iman mereka. Keteguhan iman murid-murid. Anda mau S1, S2, S3. Saya paling suka es campur. Harus dipakai imannya. Ada orang begini loh, jalan berdua nih. Jalan berdua. Suami istri. Dia beriman suaminya bawa dompetnya. Masuk ke toko. Makan udah enak. Pas mau bayar, Pak bawa uang gak? Ah, aku pikir kau yang bawa uang. Makanya iman itu urus dengan baik. Jangan imannya tuh bergantung sama manusia. Saya pikir pasti Pak Gembala doa. Iya pasti doain, tapi engkau punya bagian. Saya pikir mungkin Pak Gembala cari. Iya saya cari, tapi Anda punya bagian. Saya pikir guru akan membela kita, tidak terjadi badai gelombang. Iya, aku akan bela, tapi kamu punya bagian. Jangan udah kepepet, kedempet, keluar tuh. Apa namanya? Barbarian itu. Iya, Anda bayangkan gak? Yesus yang lemah lembut. Guru. Untung yang dihardik itu bukan murid-murid. Kalau yang dihardik kita jemaat, kira-kira gimana? Pulang saudara. Pulang kamu. Teman-teman, mau punya rumah, jangan mikir dulu kredit, cicilan. Boleh nggak kredit? Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh nggak nyicil? Siapa yang bilang nggak boleh? Tapi mikirnya jangan ke situ dulu. Anda tuh anak kerajaan surga. Anda meremehkan bapakmu di surga. Beneran loh saya ngomong. Anda tuh sampai mengecewakan, bukan hanya meremehkan. Wong DNA Anda udah beda, Anda pewaris. Makanya kalau Anda diaduk tuh, ininya jangan muncul, tahan, buang. Mau muncul, buang. Mau muncul lagi, buang lagi. Bahasa roh yang kencang. Buang. Mau komplain, buang. Mau ngeluh, buang. Yang paling seru kan kayak murid-murid, komplainnya ke orang lain. Sepakat lagi mereka, komplainnya ke gurunya. Kenapa enggak Petrus bilang, Yakobus yang benar, buang airnya. Kenapa sih Petrus gak bilang, Yohanes, lu jangan doa aja. Cari dana itu bergerak. Coba. Mereka ngomong ke gurunya. Alah, tidak pedulikah kau? Ya saya sih cuma mewakili Tuhan hari ini. Gimana imanmu? Pak Gembala, kalau mau belanja ke pasar pakai iman, pakai. Mau cabai dibilang naik, turun dalam nama Yesus. Aku ketemu pedagang yang murah hati dalam nama Yesus. Mau naik Gojek, jangan imanmu lupa ditagih. Itu bukan iman. Haji mumpung. Mau ke toilet aja pakai iman, supaya yang jaga toilet ada. Bukan malah nggak ada. Kesempatan memberkati
lagi saudara. Jangan kasih 2.000 terus. Makanya yang di sini tuh apa sih? Kalau yang di sini adalah haji mumpung itu tuh. Sampai tukang toilet aja didoain. Semoga yang ini gak ada penjaganya. Aku bisa lolos saudara. Gak perlu keluar 2.000 perak. Tapi ini beneran loh. Coba. Semoga lewat sini gak ada polisinya. Malah ada ya. Haleluya. Saudara, yang Yesus soroti emang apa? Kemampuan logika? Iman, kepercayaan. Belum kerja, jangan memble. Jangan ketawa ya. Teman-teman, nggak kerja tuh emang kenapa sih? Emang turun derajat Anda? Emang berubah status Anda sebagai anak Tuhan, anak Allah, jemaat kemah pujian? Emang berubah? Enggak. Emang berubah kasih saya sama Anda? Enggak. Emang berubah doa saya sama Anda? Enggak. Anda nggak kasih persembahan ibadah aja, saya nggak berubah. Paling saya senyum-senyum. Apa yang Yesus soroti, katakan iman. Tepuk bawah kanan kirimu. Kasih tahu, kemana imanmu? Saudara, kalau Tuhan izinkan perkara-perkara yang tadi Anda kepepet, kedempet, raih, jaga, gunakan, aktifkan iman Anda. Jangan justru Anda mencari-cari dari perkara-perkara dunia yang justru akan melibatkan Anda, melibas Anda, mengubur Anda dalam lubang yang lebih dalam dan lebih parah lagi. Saya mau tutup dengan Markus pasal 11 ayat 20. Semoga kata-kata ini menghibur Anda. Kalau udah saya mau tutup, wah puji Tuhan. Penutupannya 30 menit, saudara. Haleluya. Markus 11. Lihat ayat 20 langsung. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat ke pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, artinya guru, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka apa? Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren tuh, have faith in God. Makanya dijaga kalau punya iman, dikembangkan, digunakan. Dikasih satu. Dilupakan ya jelas nggak tumbuh. Digunakan. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal apa? Faktornya di mana? Di Tuhan. Halo? Masalahnya di mana? Hati kita tuh kita nggak jaga, makanya saudara jadi suka goyah. Saya punya motor dulu paling seru, saudara. Wah, memorinya banyak sekali. Banyak sekali. Banyak patah dan babak belurnya. Sampai mau dijual, siapa yang mau beli? Cuman yang saya mau ceritakan, suatu ketika banjir. Di daerah Ciputat mau ke Pondok Cabe pelayanan. Sama istri saya udah hamil. Cuman motor itu kalau terendam agak lama, pasti mate. Kalau udah mate, dorongan bareng isi lagi gendut, haleluya. Orang lihatnya, siapa tuh? Oh, Pak Pendeta, kasihan sekali. Saya nggak butuh kasihan manusia. Di motor itu saya bilang sama istri saya, pegang kuat-kuat. Motor yang udah mau mati, hidup. Beneran saudara. Kan itu motor udah lama sekali. Jadi, kan motor kalau udah mau mati udah kayak habis bensin kan. Goyangin lagi, hidup lagi dia. Hidup lagi. Dan zamannya kalau teman-teman tahu Ciputat itu depannya Ramayana, Kak Kristina pasti tahu lah. Sekalipun dia di
Kampung Melayu. Itu kalau dulu banjir, saudara. Tapi udah hidup. Dan kalau dulu, saudara, saya tuh nggak modal minjem. Pinjam motor dong mau pelayan, nggak modal. Yang dipinjemin mau dong. Dipinjemin mau dong. Haleluya. Iya kan? Cuman jangan di dalam hati aja, Om. Nah, saya berangkat. Kalau pelayanan mana Mbak Kisti itu? Nah, Kak Nani itu tahu di Sandratek. Dari depan ke pabriknya udah gelap, hujan. Ngobrol di belah. Ini terusin, batalin, lanjut, gimana? Karena motor gak boleh masuk, harus parkir di parkir. Ada Mbak Yuyung tuh. Parkir di depan. Tapi udah janji. Dan itu gak zaman handphone. Gak zaman. Putusin, basah, tetap masuk. Udah, sip, deal, selesai. Mikir tuh begitu. Kalau sebentar pulang aja deh. Batalin. Gimana sih? Hidup udah lama. Masih gak belajar juga. Karena begini saudara, kita harus bilang cuman air doang. Lewatin. Beneran. Jangan terlalu manja. Cuman basah doang. Tetap berdiri. Tetap khotbah. Tetap melayani. Tetap doain tumpang tangan. Tetap hadir. Tetap komit. Wong cuman basah air. Anda paham gak? Kenapa Tuhan kesel sama murid-murid? Murid-murid masih ada di level yang sangat manja. Cara mereka bergantung kepada Yesus keterlaluan. Mereka gak mau memahami dan melihat hati Tuhan. Gak mau. Mereka pengennya masalah ditolong. Masalah ditolong. Masalah ditolong. Saudara, Yesus punya time limit. Kasihnya tidak ada limitnya. Tapi waktu dia tuh terbatas. Makanya dia mendidik murid-muridnya dalam waktu yang terbatas. Anda baca 3,5 tahun. Dia naik di kayu salib. Kalau kita tidak berubah. Kasihnya nggak terbatas. Tapi waktu yang terbatas. Kemurahannya kata, iya, tapi waktu terbatas. Waktu dalam hidupmu terbatas, saudara. Waktu untuk berbuat baik terbatas. Makanya Tuhan bilang begini, kesempatan selalu ada, tetapi waktu belum tentu ada. Kembali saudara lihat, Markus saudara, pasal yang ke-11 ini. Lihat, ini nasihat tentang doa ayat 23. Aku berkata kepadamu, apa saja ngomong kepada gunung beranjak tercampak, tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu apa? Apa? Jadi akan terjadi ya. Bukan sudah terjadi ya. Kalau doa yakin gak sih Anda ditolong Tuhan? Tolong Tuhan, yakin gak? Yakin dong. Belum lihat, yakin aja. Belum makan, yakin aja. Makanya banyak orang kesaksian kalau COVID itu makin banyak berkatnya. Selesai COVID bukan makin miskin, makin kaya dia. Karena banyak yang kirim berkat, kirim makanan. Haleluya. Waktu COVID makin tahu, gue disayang banget. Banyak yang telepon, banyak. Saudara, makanya gini, jangan jadi orang yang terlalu manja. Gunakan imanmu. Situasi-situasi di hidupmu itu biasa-biasa saja. Apalagi yang namanya ombak di danau yang sama. Betapa gemasnya Tuhan. Di danau yang sama. Danau mainan Petrus. Sehari-hari cari ikan. Makanya kalau lagi kepepet, kedempet, jangan jadi orang yang cepat-cepat stres. Ingat pelajaran Ziklag. Ambil baju efod. Nyembah. 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 Jadi penyembah yang sesungguhnya. Bukan karena kenyamanan.
bukan karena kemudahan. Maaf, bukan karena berkat. Terakhir, lihat saudara. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja. Coba perhatikan baik-baik ayat ini di depan. Tuhan bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu. Teman-teman yang punya doa dan biasa doa, katakan apa saja. Aku minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu yang akan kita terima tuh, percayanya aku telah terima. Dari mana? Dari janji. Dari janji Tuhan. Dari janji Tuhan. Terus dikatakan telah menerimanya, maka hal itu akan apa? Menarik ya. Percaya sudah menerima, sudah menerimanya itu dalam bentuk keyakinan. Sudah menerimanya itu dalam bentuk iman. Waktu Yesus ada membawa murid-murid dan percaya kita udah sampai sana. Hadapi apa? Hadapi saja. Percaya kita udah sampai sana. Iya, wong Yesus sudah ngomong. Anda percaya Anda akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Percaya saja. Jangan lupa. Makanya Tuhan berkata, apapun yang engkau doakan, perkatakan. Teman-teman, jemaat Tuhan, berhenti jadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang terlalu manja. Yesus suka dekat-dekat murid-muridnya, tapi dia gemes sama orang-orang yang tidak mengaktifkan imannya. Sekali lagi, iman, Tuhan selalu izinkan kondisi-kondisi kepepet, mepet, kedempet. Selalu. Yang sudah lama jadi anak Tuhan, yang baru sudah jadi anak Tuhan, selalu. Yang sudah jadi pegawai, yang belum jadi pegawai, yang sudah jadi pengacara, yang masih jadi pengacara, penganggur dan banyak acara. Banyak juga masalahmu. Makanya gunakan iman. Gunakan iman tuh jangan di gereja tok. Iya. Teman-teman, pelayanan kita harusnya lebih besar dari apa yang kita jalani. Itu yang Tuhan mau. Harus. Tuhan tuh gini, saudara. Terakhir ya, saya mau cerita gini. Ini yang Tuhan taruhkan gini. Waktu kita mulai doa Sabtu jam 6, Tuhan taruh gini. Banyak para pelayan Tuhan tuh gak mau mengoptimalkan dirinya. Sehingga pemakaian Tuhan gak optimal. Optimal tuh bukan maksimal. Optimal tuh lagi dan lagi, terus dan terus. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Itu optimal, naik terus, skalanya selalu naik. Skalanya selalu naik. Kalau maksimal berapa? 10, mentok. Tapi kalau optimal masih bisa lebih, lakukan lagi. 15 menit doa bahasa roh masih bisa lebih, tambahin. Beli rumah 1, masih bisa 1 lagi, beli lagi. Kenapa enggak? Beneran. Dan itu dari iman, saudara. Kalau Anda belajar dari jejak yang Tuhan berikan, itu bukan sebuah kesulitan lagi buat akal pikiran manusiawimu. Karena engkau hidup mengerjakan, mencapainya di level iman. Mari kita bangkit berdiri.